And go. Wheel spin, saking kencangnya tenaga ya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Ya, beberapa waktu lalu kami pernah ketika hadirnya Santa Fe di Indonesia, kami langsung mereview secara lengkap first drive impression dan juga first impression dari mobilnya. Kami juga sudah pernah merasakan yang varian bensinnya. Kami juga sudah CVT War-kan yang varian bensinnya. Dan jujur kami juga sudah pernah membahas Santa Fe Diesel di channel gue pribadi, di channel Reza RFR. Kami sudah bahas, walaupun belum detail. Karena memang waktu itu dikasih kesempatan yang cukup singkat, jadi belum bisa mengetes efisiensinya dan juga rasa berkendara yang lebih deep, lebih dalam lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, sekarang kami kedapatan Santa Fe Diesel. Yang mana Santa Fe Diesel ini adalah varian yang paling menarik untuk dipilih karena dengan harga memang walaupun dia termahal, tapi dia masih lebih terjangkau dibanding kakaknya si Santa Fe, yaitu si Palisade, yang harganya mulainya dari 700 jutaan juga sampai 1 miliar. Tapi Santa Fe termahalnya di 700 juta sudah punya fitur lebih lengkap bahkan dibandingkan dengan Hyundai Palisade yang 1 miliar. So langsung aja kita bahas, ini dia CVT review Hyundai Santa Fe Diesel. Oke, kenapa kami berani bilang bahwa Hyundai Santa Fe ini punya fitur yang lebih lengkap bahkan dibandingkan dengan Palisade? Ya, karena Palisade saja belum punya beberapa fitur yang dihadirkan di Santa Fe ini. Walaupun memang Palisade memiliki desain yang lebih baik dan juga tongkrongan yang lebih gagah. Karena memang dia ya kakaknya ya lebih besar, SUV yang lebih besar. Tapi karena dia hadir lebih dulu, jadi kesannya si Palisade itu kalah lengkap sama si Santa Fe ini. Santa Fe yang keluar lebih belakangan diberikan fitur yang lebih pack, lebih banyak fitur safety-nya yang nantinya akan kita jelaskan apa saja fitur-fitur tersebut. Dan kali ini, karena kami sudah mereview secara lengkap, driving impression-nya sedikit, dan juga sudah membahas tentang perubahan apa saja ketika facelift ini, dan juga sudah bahas yang varian bensin juga, yang bensinnya tuh halus banget. Jadi, sekarang kita akan lebih bahas tentang driving impression dari mobil ini. Tapi sebelum ke driving impression-nya, gue mau jelasin sedikit apa aja sih yang membuat si Santa Fe ini lebih baik dibandingkan dengan Palisade. Ya, menurut kami bahwa Hyundai Santa Fe terbaru ini benar-benar menarik sekali ya. Pricing point-nya dari si Santa Fe ini di harga 729 juta tapi punya fitur yang banyak sekali, lebih menarik, lebih lengkap dibandingkan Palisade. Mulai dari depan. Di depan dia ada kamera 360, sedangkan si Palisade hanya kamera belakang saja. Desain lampunya baru nih, dia kayak T gitu, Thor Hammer, bagus banget. Dan kalau menyala LED DRL tuh kayak terpisah antara ini ya. Permainan desainnya tuh bagus. Overall desain depan tuh bagus banget. Dan juga dia sudah memiliki active brake assist yang sudah dibantu dari kamera yang ada di tengah sana tuh. Ini ada di sini ada kamera yang membuat dia sudah memiliki active brake assist. Jadi kalau ketika misalnya depannya rem dadak, dia bisa berhenti sendiri. Nice banget. Kalau lihat dari bagian samping, desainnya tuh dia bagus ya, desainnya dia memang SUV yang lebih besar. Kalau misalnya dibandingkan dengan rivalnya, dia lebih besar sedikit dibandingkan dengan Nissan X-Trail, CX-5. Tapi dia berada di bawahnya CX-8, jadi kayak dia di tengah-tengah gitu. Karena secara dimensi, mobil ini memiliki dimensi 4785, dia juga punya lebar 1900 dan juga tingginya 1710 mm atau 171 cm. Jadi ya secara overall sih memang dia SUV yang cukup besar banget, lebih besar leather frame. Dia kalau misalnya secara dimensi leather frame lebih besar misalnya kayak kelasnya Pajero Sport, Fortuner tuh dia lebih besar. Tapi karena dia monocoque, dia kesannya lebih compact, tapi sebenarnya ya nggak se-compact CR-V dan kawan-kawannya, lebih besar sedikit. Dan yang fitur yang lebih bagus dibandingkan Palisade lagi-lagi di sini sudah ada kamera 360 untuk samping kiri dan kanan. Dan di kamera ini juga berfungsi nanti untuk fitur yang ada di dalam, nanti akan kami jelaskan. Overall, samping nih, kami agak sedikit kecewa pada bagian velgnya. Karena sebelum pre-facelift,
Yang tipe tertingginya itu dia sudah menggunakan ban yang lebih besar. Di sini dia terbesar hanya 18 inci. Dia konfigurasinya di 235/60 R18 dengan ban Kunho. Di yang pre-facelift 19 inci. Sayang sekali di sini malah tertingginya, ini tipe tertinggi varian diesel malah turun. Lihat bagian belakang. Di bagian belakang kami juga udah pernah bahas detail sih, jadi kamu nggak mau terlalu detail. Bedanya dengan varian bensin, di varian bensin tuh varian penanda mesinnya nggak ada. Ini ada 2200 diesel. Ini aneh banget ya. Dan juga dia sudah dalam Santa Fe, jadi yang diesel ini dibuat lebih spesial, jadi ada emblem badge-nya. Tapi nggak ada emblem badge dari tipenya, nggak ada. Varian ini kan varian signature, tapi nggak ada. Nah ini overall desain belakangnya seperti ini. Dia kalau yang dulu tuh lebih European look, kalau sekarang lebih ke American SUV look. Bagus banget sih, lebih keker gitu, lebih muscle, lebih berotot gitu. Bagasinya sendiri dia punya konfigurasi, dia juga sudah punya cerdas ya. Dia kalau kita mendekat lama begini, dia bisa terbuka secara otomatis. Nah, dia sudah punya namanya Smart Tailgate. Smart Tailgate-nya ini juga kalau kita berhenti di belakangnya 15 detik, dia akan terbuka secara otomatis. Nah, bagasinya sendiri dia punya kapasitas 571 liter. Dan kalau dilipat, rata-rata hingga ke depan di 1649 liter. Jadi ya lumayan, tapi memang bukan yang terbesar di kelasnya. Dan ada yang menarik lagi, yang lebih bagus dari Palisade di mobil ini, ada pada bagian mesinnya. Nih. Sekilas dia memang sama, kapasitasnya 2200 liter. Tapi kalau detail terlihat beda sedikit konfigurasinya dari mesinnya. Dia sudah menggunakan mesin terbarunya Hyundai, yang mana ini namanya Hyundai Smart Stream. Jadi bukan lagi diesel biasa seperti yang di Palisade dan Staria. Palisade, Staria sama. Kalau ini Smart Stream sudah teknologi terbarunya dieselnya Hyundai, yang mana bisa menghasilkan tenaga yang lebih baik, penyaluran tenaga juga lebih baik, tapi tetap lebih efisien. Konfigurasi tenaganya kalau kalian lihat di sini masih mirip-mirip dengan si Palisade, jadi nggak terlalu beda jauh. Tapi dia tune up-nya berhasil membuat mobil ini menghasilkan akselerasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang pre-facelift. Mesin yang pre-facelift Santa Fe masih digunakan di Palisade dan juga Staria, tapi yang ini yang baru sudah di Santa Fe ini tenaganya lebih besar, 202 PS. Dan tenaga itu juga dilahirkan ke roda depan dan bisa menghasilkan akselerasi dan efisiensi yang lebih baik dibanding generasi pre-facelift-nya. Oke, overall ini desainnya dan bagus, dia sudah betul cover. Dan kita lihat bagian-bagian interior apa yang lebih baik dibandingkan dengan si Palisade. Kita lihat. Sini. Kami pernah bahas di channel YouTube gue sendiri pribadi di Reza Rever bahwa mobil ini sudah memiliki nih, fitur yang ada di dulu pertama kali diperkenalkan sama si Camry kayaknya di Indonesia. Ini fitur yang cukup cerdas. Jadi misalnya bos yang ada di belakang sini pengen duduk, kita bisa langsung majuin aja ke depan. Nice banget nih, keren sih. Ini malah nggak ada nih di Santa Fe, di Palisade. Malah nggak ada di Palisade nih. Ini kan memudahkan sekali. Kalau di Palisade kita harus ngerogoh-ngerogoh kayak gini atau minta tolong supir kita ngerogoh ke sana. Padahal Palisade punya lebih lebar, jadi cukup lebih sulit lagi menjangkau ke belakang. Sayang sekali. Dan yang kerennya di Santa Fe ini, dia punya panoramic sunroof yang besar banget. Kalau di rivalnya misalnya kan kayak di kelasnya CR-V gitu ya, panoramic sunroofnya paling cuma sampai sini. Jadi kebelahnya sini. Jadi kayak panoramic sunroofnya HR-V dipaksain ditaruh di CR-V gitu ya. Jadi terus juga yang bagusnya lagi, mobil ini sudah dilengkapi dengan Nappa leather. Bagus, jadi empuk, kulitnya nikmat, enak banget buat didudukin, enak. Dan juga sudah punya sunshade, lampu-lampunya juga sudah LED. Dan yang kerennya lagi di mobil ini, dia juga sudah punya ambient light yang kita bisa ganti-ganti. Nah, kita ganti-gantinya dari sini nih. Yang paling keren, kalau kita nyalakan mobilnya, tuh dia sudah speedometer sudah digital, keren banget. Ini nggak ada juga di Palisade, dia sudah full digital dan bisa diganti-ganti berdasarkan mode berkendara. Kalau comfort seperti ini, eco seperti ini, sport seperti ini, dan smart seperti ini. Dan kalau misalnya kalian nggak mau nih kayak ganti-gantinya berdasarkan mode berkendara, bisa diganti juga dari sini, dari klasternya.
Clusternya tuh bisa diganti-ganti, welcome soundnya juga bisa diganti. Lights ini bisa mengatur ambient lightnya. Ambient light tuh ada warna polar white, ada warna moon white, ice blue, ocean blue, jade green, orchid green, freesia yellow, sunrise red, aurora purple, lightning violet. Banyak banget pilihannya dari ambient lightnya. Ada 10 warna pilihan. Palisade satu pun aja nggak ada. Jadi padahal dengan kabin yang lebih besar di Palisade nggak ada ambient light, jadi gelap banget. Kami juga udah pernah bahas di review Palisade, terasa cukup gelap karena nggak ada fitur-fitur itu. Fitur-fitur safety-nya juga banyak nih, kelihatan nih dari sini juga udah ada kelihatan ya. Dia sudah punya lane keeping assist dan juga dibantu dengan steering assist yang ada di sini. Walaupun belum ada adaptive cruise control. Layar sini juga dia sudah ada tombol untuk langsung kamera 360-nya. Tuh, kita bisa atur-atur ganti. Tuh. Transmisinya sini sudah pakai shift by wire. Ini AC-nya sudah climate control, tapi dia memang masih belum ada. Nih, ini hilang nih. Untuk yang heated dan cooling seat-nya tidak ada. Ini drive mode-nya ya. Untuk drive mode-nya sudah ada 4 drive mode. Eco, Comfort, Sport, dan Smart. Ya memang sih ada beberapa fitur yang pengurangan dibandingkan dengan si Palisade. Tapi mobil ini dengan fitur-fitur yang diberikan berkendara dengan sistem safety yang lebih banyak dan juga mobilnya memiliki mesin yang lebih baru, pasti rasa berkendaranya lebih enak. Yuk, cus kita coba. Biasakan selalu pakai seat belt dimanapun kalian duduk. Ya, seperti kami bilang tadi bahwa Santa Fe ini menggunakan mesin diesel yang berbeda dibandingkan dengan Palisade. Palisade masih menggunakan sistem diesel Santa Fe yang lama, yang belum Smart Stream. Dia memang sudah CRDI juga, cuma dia belum yang terupdate, bukan yang teknologi terbaru. Teknologi Smart Stream ini malah justru baru digunakan di Santa Fe ini dan juga Kia Grand Carnival. Justru si Staria juga masih menggunakan diesel yang sama dengan yang di Palisade. Dia memang berbeda sedikit secara tenaga dan torsi, kalah sedikit saja tidak jauh, tapi rasanya tuh beda sekali. Mungkin tune up dari mesinnya ini dibuat agak sedikit lebih jauh sehingga membuat mobil ini jauh lebih bertenaga. Jadi kalau dalam kota gini ya, kita misalnya stop and go, baru misalnya jalan terus depan tiba-tiba trafficnya agak lebih free gitu ya, kita gas langsung ngisi. Padahal ini dia lagi di mode eco, dia langsung wow, panci sekali mobil ini, bener-bener torsinya tuh langsung cepat sekali. Kalau di Palisade tuh dibuat, mungkin kenapa dipilihkan mesin yang lama, karena memang mesin yang lama tuh tidak selangsung galak itu, tidak selangsung panci itu. Kalau yang baru ini, nih depan agak kosong dikit dan kami padahal mode eco ya, digas, wah, luar biasa sekali. Tarikannya luar biasa, mobil ini benar-benar galak banget. Jujur kami pengguna SUV leather frame 2 yang rival itu, yang udah sering kami CVT warkan. Tidak ada yang mendekati rasa tarikan dari dieselnya Santa Fe ini. Ini benar-benar panci sekali. Dan di satu sisi, mobil ini efisiennya luar biasa. Nanti akan kami bahas tentang efisiensinya lebih nanti lagi. Tapi sekarang kami akan bahas lebih detail soal rasa mengemudinya. Tadi selain tarikannya yang dari awal tuh langsung wah panci sekali, mobil ini surprisingly tapi tetap masih nyaman. Dia karena sasisnya monocoque, tidak seperti dengan SUV-SUV diesel dengan price range yang sama, yang mana menggunakan leather frame. Leather frame, ya mau nggak mau, dia tuh seperti sasisnya seperti Tamiya ya, yang mana di bawahnya sasisnya dan di atasnya bodinya. Jadi bodi dikaitkan baru gitu. Makanya mobil-mobil leather frame jarang yang bisa memiliki sasis yang sangat rigid, karena memang pastinya bodi dan sasis yang terpisah itu tidak mungkin menghasilkan rigiditas yang baik ketika kita berkendara. Jadi ya memang ada keterbatasan dari sasis sehingga membuat kejadian seperti itu. Sedangkan Santa Fe ini dia bertahan di monocoque dan membuat handling dari mobil ini, dan kita bisa zigzag seperti ini, dan kenyamanannya luar biasa. Monocoque karena dia dibuat dari satu whole sasis itu, even rangka-rangka di bagian sini tuh menyatu dengan yang paling bawah, sehingga membuat rigiditas dari mobil itu luar biasa sekali. Nyamannya tuh benar-benar terasa, dan juga di satu sisi tidak mengkorbankan kenyamanannya itu, jadi handlingnya jadi kurang menyenangkan. Tapi mobil ini handlingnya tetap pas, kayak mobil Eropa. Bandingan suspensinya juga empuk, tapi tidak yang keempukan, tidak yang menggoyang-goyang, tidak ajul-ajulan gitu, enggak.
ini pas, benar-benar rasanya premium sekali SUV ini, padahal mengingat dia SUV diesel. Oke, memang, tapi seperti kami bilang waktu ketika mereview Santa Fe diesel pertama kali meluncur, kami bilang bahwa justru yang Smart Stream ini memiliki kecenderungan suara dieselnya itu lebih berisik dan masuk ke kabin. Ya benar saja, kami sudah mereview yang varian bensin, diesel juga sudah sedikit mereview, tapi kami waktu itu belum tes kekedapan kabinnya karena waktu itu belum bawa alatnya. Tapi sekarang sudah bawa alatnya. Ketika berjalan di 60 km per jam, suara dieselnya itu masuk ke dalam kabin, dan total pengecekan kami, kekedapannya hanya mampu mencatatkan angka di 72 desibel meter. Itu figur yang kurang baik ya untuk mengingat SUV diesel. Ada SUV diesel yang lebih baik lagi, bahkan saudara kembarnya yang memiliki mesin diesel lebih rendah, yang 1500 cc diesel yang baru masuk di Gias, itu memiliki kekedapan kabin yang jauh lebih baik dibandingkan Santa Fe diesel Smart Stream ini. Entah karena Smart Stream yang baru, atau memang karena peredaman di Palisade itu lebih baik. Karena kami rasa diesel lamanya Hyundai yang non Smart Stream memiliki kekedapan kabin yang lebih baik, tidak lebih terasa suara mesinnya masuk ke dalam kabin. Ada hal menarik lagi yang juga tidak dimiliki oleh Palisade, yaitu adalah speedometer yang sudah digital dan juga sudah support blind view monitor. Itu salah satu sistem keselamatannya. Si Palisade kan masih menggunakan MID dan juga speedometer yang masih analog, sehingga tidak ada fitur itu. Jadi ketika kita bisa send ke kiri, dia langsung menampilkan kamera yang ada di sebelah spion kiri, sehingga kita bisa melihat arah dari spion. Atau kalau misalnya kita mau ambil jalan, kita nggak perlu terlalu repot-repot melihat ke arah spion, sudah ada di speedometer dan langsung bisa muncul. Nah, kalau kita send gini terus dan ada mobil di sebelah kiri kita, langsung diingatkan dari layar speedometernya. Luar biasa. Tapi memang kalau untuk soal kenyamanan dibandingkan dengan si Palisade sih memang dibanding kakaknya pasti jauh lebih nyaman kakaknya. Wajar karena secara kelas beda ya, Palisade di atasnya. Tapi fitur dan kualitasnya juga nggak jauh-jauh amat kalahnya. Ini sudah sangat baik. Tapi saya memang kalau untuk perjalanan jauh ada yang kalah dibandingkan dengan Hyundai lainnya. Biasanya Hyundai lain tuh udah punya heated and cooling seat. Ini di Santa Fe ini mungkin digantikan dengan sistem safety yang lengkap. Jadi heated dan cooling seat ini malah nggak ada di sini. Tapi ada kamera 360, hill descent control ada, wireless charging juga ada. Tapi kalau yang heated dan cooling seat untuk baik depan maupun belakang nggak ada, sayang sekali. Tapi overall rasa berkendaranya nikmat, enak. Ini mobil yang lebih cocok untuk dipakai harian. Kalian mau pakai bersama keluarga bisa, karena dia 7 penumpang juga. Jadi kalau nyetir sendiri masih nggak kelihatan kayak supir yang bawain kalian. Ini enak sekali karena mobilnya juga lumayan fun to drive dengan dieselnya. Tarikannya punchy sekali dibandingkan dengan mesin bensinnya. Mesin bensinnya kami rasa sedikit underpowered, tapi kalau yang dieselnya ini luar biasa sekali. Enak sekali mobil ini, benar-benar tarikannya. Anytime kalau kita pindah ke yang sport pun lebih galak lagi. Luar biasa sih. Ini mobil yang jujur menurut kami mobil diesel dengan rentan harga yang di 500 juta, 600 juta sampai 700 jutaan terbaik di kelasnya. Luar biasa. Dan yang paling luar biasa dari mobil ini adalah efisiensinya. Luar biasa sekali. Memang seperti tadi kami bilang bahwa mobil ini hanya bisa menenggak deck slide dan juga Pertamina Dex ke atas lah, ibaratnya deck slide ke atas. Jadi memang setannya hanya disarankan untuk mengambil itu kalau di bawah itu garansinya akan void. Tapi mobil ini iritnya luar biasa. Dalam kota saja kami masih bisa mendapatkan angka 14,7 km per liter. Itu ketika agak macet sekali dan kecepatan rata-rata di 20 km per jam. Bahkan kami pernah post nih di Instagram kami bahwa kami bilang bahwa kami sedang macet-macetan Sabtu pagi dari Bintaro, Jor ke Jagorawi. Kami bisa dapat 18,9 km per liter sampai 19 km per liter. Itu luar biasa, itu di MID. Tapi kalau secara full to full dalam kota pengetesan kami bisa di 14,7 km per liter. Itu luar biasa sekali. Itu pada mode Eco-nya. Karena memang mobil ini sudah ada 4 mode berkendara yang seperti kami bilang. Dan pada mode Eco juga ketika kecepatan rata-rata di luar kota, kecepatan 100 km per jam rata-ratanya masih mampu mencatatkan angka 20,3 km per liter. Itu figur yang luar biasa sekali. Luar biasa irit. Jadi walaupun harus membayar diesel yang lebih mahal karena dia harus pakai Pertamina Dex atau Dex Lite, tapi minimal
dengan konsumsi bahan bakar yang seirit itu, biaya dari sehari-harinya, cost-nya akan sama bahkan lebih irit dibandingkan mesin mobil yang dieselnya bisa menggunakan diesel yang harga 5 ribuan. Luar biasa sekali mobil ini. Apalagi ketika berada di jalan tol seperti ini, mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Seperti kami bilang, dia sudah memiliki sistem safety yang lebih lengkap dibandingkan dengan kakaknya, si Hyundai Palisade. Kami juga pernah menjelaskan di video channel gua pribadi, di channel Reza RFR, 5 hal yang membuat si Santa Fe ini lebih baik dibandingkan dengan Hyundai Palisade. Kenapa? Karena memang Santa Fe ini dia sudah memiliki fitur safety yang lebih lengkap. Walaupun memang yang bukan yang paling lengkap. Mungkin nanti ke depannya Hyundai ketika mungkin memproduksi ini di Indonesia akan memberikan tambahan fitur adaptive cruise control. Tapi at least sekarang dia sudah sangat lengkap. Mulai apa? Mulai dari blind spot monitoring, rear cross traffic alert, itu ada. Terus dia juga sudah punya active brake assist. Terus juga dia sudah dimiliki dan keeping assist yang juga sudah dibantu dengan steering assist. Jadi ketika kita aktifkan fitur-fitur kedua fitur itu, ya, aktif dan lainnya jelas, kita tinggal lepas tangan saja, dia langsung bisa membelokkan setir dengan sendirinya. Walaupun meski begitu, dia belum ada adaptive cruise control, jadi kita masih harus menjaga dengan jarak di depan kita. Dan jadi ya, kita masih harus menggas dengan rem sendirinya karena dia belum ada adaptive cruise control. Tapi at least kalau misalnya di depan ngerem mendadak, dia bisa langsung ikut berhenti karena memang sudah punya emergency brake itu dari sistem active brake assist-nya. Nice banget. Dan ini aktif banget ya. Ketika kita belok pun dia bisa langsung membelokkan, walaupun at some point kita akan disuruh memegang kembali dari kendali dari setirnya. Nah, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Ya, kalau Palisade itu di angka 9 detikan, bagaimana dengan mobil ini yang memiliki mesin lebih punchy, lebih bertenaga dibandingkan kakaknya? Kita coba aja. Oke, kita rubah dulu ke mode sport. Kita matiin traction control sudah off. Injak gas dan rem dan go. Wheel spin, saking kencangnya tenaganya. Dan 100. Cepat sekali, sampai 100 cepat sekali mobil ini. Luar biasa. Menurut catatan kami, 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 8,6 detik. 8,6 detik 0 sampai 100. Luar biasa sekali mobil ini. Ya, bisa simpulkan memang walaupun dia ada beberapa fitur yang dikurangkan dari kakaknya, tapi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Palisade, dia sudah memiliki fitur safety yang sangat lengkap. Dan bahkan rumornya nantinya Hyundai Santa Fe ini katanya sih mau diproduksi di Indonesia, di pabrik barunya Hyundai yang sudah memproduksi Hyundai Creta. Mungkin nantinya akan kedapatan fitur baru dan harga juga jauh lebih terjangkau lagi, sehingga membuat Santa Fe nilai desirability-nya naik jauh lagi. Dan karena memang dari dulu Santa Fe selalu menjadi penyelamat Hyundai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dari dulu, Hyundai yang paling laris dijual di Indonesia selalu Hyundai Santa Fe. Dan begitu pun di luar negeri sana, selalu Santa Fe yang paling laris, yang membuat Hyundai survive itu selalu Santa Fe. Maka dari itu, Hyundai sepertinya memang mau menunjukkan bahwa mereka ingin lebih jor-joran lagi untuk menghadirkan Santa Fe di Indonesia. Apalagi Hyundai memang lagi jor-joran di Indonesia ya. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website nih CVTs. Untuk membeli mobil baru nih seperti Hyundai ini, banyak promo menarik dari kami. Cek aja di website kami di cvtindonesia.co.id. Nanti kalian bisa membeli mobil ini. Oke, mungkin kalau kalian ngerasa reviewnya kurang lengkap, kami sudah membahas kursi baris 2-nya, baris 3-nya, rasa duduknya bagaimana, legroomnya bagaimana, dan kelengkapan-kelengkapannya di video-video kami sebelumnya yang di Santa Fe diesel dan juga Santa Fe bensin. Kami sudah bahas, dan ini memang lebih fokus untuk driving impression dari yang dieselnya, karena baru kali ini kami mendapatkan Santa Fe diesel ini dengan periode yang cukup panjang, sehingga kami bisa benar-benar mengetes efisiensi dan juga akselerasi dari mobil ini, dan juga rasa berkendara dari mobil ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya CVTs. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.